Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Perjalanan Suci, program khusus yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji Indonesia. Bersama saya Jose Nicole, inilah Perjalanan Suci. Kami hadirkan informasi pemirsa, jemaah haji khusus Multazam Utama memilih melaksanakan lempar jumroh pada malam hari dan pagi hari pada subuh. Langkah ini diambil untuk mengambil kepadatan dan cuaca panas ekstrim di area Jamrot. Untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Bayu Prayudanto. Assalamualaikum Bayu. Bayu, bisa diceritakan bagaimana kondisi pelaksanaan lempar jumroh yang dijalani jemaah Multazam Utama? Jadi selama barisan jemaah haji khusus Multazam Utama itu tertib, itulah yang menjadi kunci kenapa 214 jemaah haji khusus Multazam Utama itu bisa menjalani ibadah lempar jumroh secara lancar ya. Jadi sejak kami mengambil lempar jumroh sejak pada tanggal 10 Zulhijjah, yakni jumroh Aqobah, kemudian diikuti dengan jumroh di hari tasyrik dengan melempar 3 rangkaian jumroh mulai dari Ula, kemudian Wusto dan Aqobah, itu semuanya bisa tertib gitu ya, karena kami sejak dari tenda di Mina itu sudah dikumpulkan dengan membuat satu barisan, dan barisan ini nantinya akan dipimpin oleh satu pendamping yang kemudian nanti akan ada tanda berupa bendera yang akan dibawa oleh petugas baik dari di sisi depan maupun di sisi belakang barisan. Kenapa bendera ini menjadi penting? Ini menjadi punya fungsi bahwa bendera itu menjadi tanda apabila nanti ada jemaah yang keluar dari rombongan atau keluar barisan, setidaknya itu yang menjadi tanda sehingga jemaah yang tertinggal itu bisa mendapatkan tanda pengenalan dari bendera Multazam itu, begitu ya. Tadi alhamdulillah jumroh terakhir jamaah haji khusus Multazam Utama bisa berjalan dengan lancar. Tadi kami mengambil ba'da sholat subuh dan cuacanya sih nggak begitu panas ya, karena memang kita menghindari sengatan panas, dan jumlah jemaah juga yang melakukan lempar jumroh di lokasi Jamarat itu juga tidak begitu banyak, dan pada subuh tadi ya cenderung masih begitu sepi lah. Berbeda kalau misalkan kita mengambil lempar jumroh itu pada siang begitu atau menjelang malam gitu. Dan kami alhamdulillah juga setelah menyelesaikan lempar jumroh terakhir di hari tasyrik tanggal 12 ini, jemaah haji khusus Multazam Utama mengambil nafar awal atau kesempatan untuk meninggalkan kota Mina lebih awal begitu, dan dengan ini juga menjadi tanda bahwa alhamdulillah selesai sudah seluruh rangkaian ibadah haji kami begitu. Dan satu cerita yang cukup menarik bagi saya begitu ya, adalah bagaimana otoritas dari pemerintah Arab Saudi yang cukup sangat membantu pergerakan rangkaian ibadah haji, baik itu dimulai dari ibadah tarwiyah, kemudian wukuf, kemudian tawaf ifadah begitu. Jadi ada saja tuh cerita tentang bagaimana kita mendapatkan souvenir gitu dari otoritas Arab Saudi begitu. Bahkan untuk lempar jumroh saja, karena memang jamaah haji khusus Multazam Utama itu tidak mendapat kesempatan untuk mabit di Musdalifah, untuk turun di Musdalifah langsung karena saat itu kita mengambil iskama murur, kita mendapatkan batu yang sudah disiapkan gitu. Ini setidaknya batu yang sudah dikantongi gitu, dan ini sudah dikasih tanda tuh. Jadi ada jumroh Aqobah Akbar, jumlah batunya 7, nanti dilemparkan 7 di Jamarat Aqobah. Kemudian ada awal ayam tasyrik, kemudian tani ayam tasyrik dan sebagainya. Karena tadi saya mengambil nafar awal, maka kami hanya pada hari tasyrik kedua, seperti itu. Begitu Jose. Ya, Bayu, berbicara soal cerita bagaimana kesan jemaah haji khusus Multazam Utama setelah selesai merampungkan seluruh rangkaian ibadah haji. Ya, banyak kesan ya, banyak cerita dari seluruh jamaah haji khusus Multazam Utama yang jumlahnya 214. Secara umum mereka merasakan ada kesedihan begitu ya. Karena pertama, waktu yang terasa sangat cepat kita melaksanakan rangkaian ibadah haji yang tahu-tahu tadi kita sudah menyelesaikan ibadah jumroh gitu. Padahal kemarin kita baru tiba di Masjidil Haram, banyak menikmati ibadah di Masjidil Haram gitu. Dan sebentar lagi malah kita udah mau pulang ke tanah air gitu ya, insya Allah pekan depan begitu. Ya ada banyak cerita-cerita di antara jamaah begitu ya, bagaimana cerita mereka yang mendapatkan doa yang cepat dikabulkan begitu. Kemudian cerita tentang
berhasil memegang Hajar Aswad, apalagi di musim haji ini cukup sulit gitu ya untuk memegang atau mencium Hajar Aswad begitu. Dan banyaklah gitu. Cuma secara umum memang para jamaah merasa tertantang nih ketika sudah mendapatkan predikat haji, maka punya tanggung jawab yang lebih. Utamanya tuh apa? Utamanya memperbaiki sifat karakter, budi pekerti gitu. Jadi bagaimana kita juga tertantang untuk bisa menjaga perbuatan jauh dari maksiat begitu. Maka tadi ketika kami melaksanakan lempar jumroh itu ada kesempatan kami untuk berdoa. Salah satu doanya itu adalah bagaimana para jamaah itu bisa dijauhi dari perbuatan maksiat, dari godaan setan gitu, memohon ampunan gitu dan lain-lain begitu. Yang jelas secara umum sangat merindukan ya dan punya harapan mudah-mudahan tahun depan begitu atau bulan depan bisa kembali ke tanah suci gitu beribadah umroh gitu atau masih ada kesempatan lagi untuk bisa beribadah haji tahun depan begitu. Gitu sih Jose. Amin, amin, amin. Dan tentunya kita juga akan menanti kepulangan dari para jemaah haji Indonesia di tanah air. Terima kasih jurnalis Metro TV Bayu Pradanto untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami lanjutkan dengan informasi untuk membantu jemaah haji yang kelelahan, lanjut usia, dan kehilangan arah pasca lempar jumroh. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melalui Satgas Operasional Armusna mengerahkan belasan mobil golf di kawasan Mina, Arab Saudi. Mobil golf ini disiagakan dan berkeliling di sejumlah titik, khususnya di area pintu keluar Jamarot untuk membantu jemaah haji yang mengalami kelelahan, terpisah dari rombongan hingga kehilangan arah kembali ke tenda tempat menginap. Langkah ini dilakukan mengingat padatnya aktivitas di area Jamarot serta jarak tempuh yang cukup jauh dari lokasi lempar jumroh menuju tenda-tenda jemaah di Mina. Selain mengerahkan mobil golf, lebih dari 600 petugas haji yang disiagakan di sepanjang jalur dari tenda jemaah menuju area Jamarot. Petugas ditempatkan di berbagai titik untuk memberikan arahan dan membantu para jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyebut mobil golf akan aktif berkeliling di kawasan Mina selama fase puncak ibadah haji. Daniel menyebut fasilitas ini diprioritaskan bagi jemaah haji lanjut usia, jemaah kelelahan, serta jemaah yang terpisah dari rombongan agar dapat kembali ke tenda dengan selamat. Udah makan belum? Udah, Mbak sama Mbak siapa namanya? Tuh. Pegangan Mbak, pegangan Mbak, pegangan Mbak. Pegangan dengan Cang. Di mana Mbak yang tujuh Mbak? Maju. Mbak, berapa Mbak? Di mana? Mana? Maktab berapa? Ibunya? Ya iya. Kita jemput apa dia? Par itu untuk mengevakuasi jamaah-jamaah kita yang sudah sepuh, yang tidak sanggup jalan, yang kecapean begitu, itu digunakan untuk membantu mereka untuk kembali ke markasnya atau kembali ke tendanya, atau juga untuk jamaah-jamaah yang harus kita antarkan ke pos kesehatan kita. Jadi mereka terus mobile membantu jamaah-jamaah yang membutuhkan, bukan untuk jamaah-jamaah yang sehat. Pemirsa, jutaan jemaah haji melanjutkan pelaksanaan ibadah haji tahunan di Mekah, Arab Saudi pada hari Kamis. Sementara itu, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi menyatakan sejumlah wilayah di Provinsi Timur berpotensi mendekati suhu 50 derajat Celcius. Ribuan jemaah muslim dari berbagai negara terus melanjutkan rangkaian ibadah haji di kota suci Mekah, Arab Saudi. Pada hari kedua Hari Raya Idul Adha ini, para jemaah sejak fajar telah memadati Masjidil Haram untuk berdoa, sekaligus melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Selain tawaf, agenda utama jemaah pada hari ini adalah melanjutkan ritual melemparkan kerikil ke pilar jumroh di Mina. Sementara itu, pemirsa, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi menyatakan sejumlah wilayah di Provinsi Timur berpotensi mencatat suhu mendekati 50 derajat Celcius. Peringatan ini disampaikan saat gelombang panas ekstrim yang masih berlangsung di kawasan ini. Otoritas Saudi juga memperingatkan agar jemaah haji untuk menghindari panas ekstrim berkepanjangan.
Dan pemirsa, informasi tadi mengantarkan kita ke penghujung program Perjalanan Suci kali ini. Selalu perbaharui informasi Anda seputar pelaksanaan ibadah haji dan pergerakan jemaah haji Indonesia 2026 melalui program ini. Saya Josen Niko pamit undur diri pemirsa. Sampai jumpa. Metro TV. Didukung oleh Untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Panggilan suci kembali menyatukan doa-doa para hamba dari berbagai penjuru dunia. Kami mengajak Anda memahami situasi paling terkini, mulai dari pra-keberangkatan hingga liputan di Tanah Suci. Mengikuti kisah perjalanan haji muslim-muslimah negeri dan menjadikannya inspirasi. Liputan Haji 2026, 1 Mei hingga 6 Juni. Dalam program-program berita Metro TV.